Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Kita bertemu, kita beribadah. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Ayo kita siapkan diri kita. Kita akan beribadah. Siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang. Sebelum kita mulai beribadah, kita bersaat teduh dulu. Yuk kita berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dengan judul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Engkau memberikan kesehatan dan napas kehidupan kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun di rumah saja bersama dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan hati kami siapkan dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami, berkati hamba-Mu yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberikan yang terbaik bagi guru-guru kami dan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Dan berkati Tuhan Amang Dodis Manalu dan Inang Heni Utapea yang menyiapkan hati mereka untuk pelayanan sekolah minggu. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak sekolah minggu bersama orang tua yang beribadah di rumah Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan dengarkan nyanyian sekolah minggu dengan judul Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, saat ini kita akan membacakan Tita ketiga dan ayat ulangan yang akan disampaikan anak-anak sekolah minggu Yosua 24 ayat 15. Kita dengarkan. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yosua 24 ayat 15, beginilah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya
mana kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tadi kita sudah ucapkan tita ketiga dan ayat bulanan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita sampai ke mendengarkan firman Tuhan. Maka terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur padamu buat semua penyertaan yang Kau berikan. Saat ini kami tetap sehat, kuat. Kami boleh bersekutu denganmu melalui ibadah sekolah minggu yang walaupun kami lakukan di rumah. Ya Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan kami dengarkan. Kiranya Engkau memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, sekarang kita sampai ke Minggu Infokapit. Apa artinya Minggu Infokapit? Itulah yang menjadi pertanyaan pertama buat anak-anak kami. Nanti ada pertanyaan yang terakhir. Tapi terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan hari ini, tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia
ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, pernahkah adik-adik merasa gembira menantikan kedatangan seorang ke rumah? Pasti pernah ya. Paling sering ketika menantikan orang tua yang pergi bekerja, atau menantikan ibu yang pulang dari pasar. Apakah kalian bergembira untuk menyambut kepulangan orang tua itu? Pasti bergembira ya. Apalagi bapak yang datang dari kantor, pasti anak-anak bergembira. Ibunya yang datang dari pasar, pasti anaknya bergembira. Karena apa? Karena ada yang diharapkan, yaitu buah tangan dari pasar, atau oleh-oleh, ataupun kue. Lalu apa biasanya yang kamu lakukan untuk menunjukkan kegembiraan menyambut orang tua, mama atau papa? Ada beberapa tindakan anak yang biasanya dilakukan. Yang pertama, bersorak kegirangan. Hore, mamaku sudah pulang, bapakku sudah pulang. Lalu sikap yang kedua, si anak berlari. Mungkin adik-adik yang di rumah seperti itu juga ya. Ketika mama pulang, bapak pulang, kamu langsung berlari menuju pintu. Hore, bapak atau ibuku pulang. Ada juga yang meloncat kegirangan. Bahkan ada anak yang sambil menari-nari mengatakan, mamaku sudah pulang, bapakku sudah pulang. Memang adik-adik yang kami sayangi, jika bertemu dengan orang tua yang kita sayangi, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Tapi bagaimana pula jika kamu bertemu dengan abang, kakak, atau adikmu? Apakah sama seperti kamu menyambut orang tua tadi, mama atau bapak tadi? Harus sama ya. Karena abang, kakak, adik jika pulang entah dari mana sampai ke rumah, harus kita sambut dengan baik. Karena mereka juga adalah orang-orang yang kita sayangi tentunya. Demikian juga adik-adik kami yang bisa kita lihat dalam nas ini. Orang-orang ketika menyambut Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, mereka semuanya mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah anak Raja Daud. Sambil itu diambil daun palem, dieluk-elukkan seperti ini. Misalnya Inang sambil memegang daun palem atau daun apa saja. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah kegembiraan. Tetapi ternyata di dalam nas ini
yang walaupun banyak bersukacita mengeluh-elukan kedatangan Yesus ke Yerusalem, banyak bergembira, bersukacita, rupanya ada sekelompok orang Farisi yang tidak bergembira, tidak bersukacita akan kedatangan Yesus. Mereka tidak senang, adik-adik. Mereka tidak bergembira. Kenapa? Mereka cemburu. Mereka iri. Mereka merasa tersaingi karena Yesus menjadi pusat perhatian banyak orang. Padahal dulu ketika Yesus belum datang, orang-orang Farisi yang menjadi pusat perhatian. Karena senantiasa mereka mengajar di bait Allah. Rupanya yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan kehidupannya, adik-adik. Sehingga ketika Yesus datang mengajar kepada orang banyak, ya, kita lihat sendiri, kita tahu sendiri bahwa di samping Yesus mengajar, dia juga melakukan banyak hal-hal yang menakjubkan. Bahkan ada ditulis di dalam nats ini, banyak orang tahu bahwa Yesus telah memberi kehidupan kepada Lazarus yang sudah mati. Maka dari itu, ketika Yesus datang ke Yerusalem, semua orang yang mendengar, semua orang yang tahu, semua orang yang mengenal akan Yesus pada datang dan mengeluh-elukan nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, dari penjelasan di atas tentunya adik-adik atau anak-anak kami dapat memahami ada dua sikap orang terhadap kedatangan atau menantikan kedatangan Yesus. Yaitu tadi apa? Yang pertama, bergembira, dan yang kedua, tidak suka. Yang mana yang menjadi sikapmu, adik-adikku? Bergembirakah menantikan kedatangan Yesus atau tidak suka? Yang dikatakan menantikan kedatangan Yesus yaitu menyambut firman Tuhan. Menyambut firman Tuhan, kalau memang kita adalah anak-anak Tuhan, mari sambut dia dengan gembira. Sambut dia dengan gembira. Maka dari itu adik-adik, ada 7 sikap yang sepatutnya kita lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus atau untuk menyambut firman Tuhan. Yang pertama, ingat ya, ini nanti yang menjadi pertanyaan. Ingat, yang pertama, rajin. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, mengikuti kebaktian, ya. Tetap mengikuti kebaktian yang walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Dan yang keempat, tetap dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, cerialah mendengarkan firman Tuhan. Jangan cemberut atau jangan bersungut-sungut. Lalu yang ketujuh, rajinlah berdoa. Maka oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti yang sudah Ina katakan tadi di awal, yang menjadi pertanyaan kedua adalah tuliskan 7 sikap anak-anak untuk menyambut Tuhan Yesus, supaya jika kita sudah melakukan ke-7 sikap itu, maka kita tetap berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bergembira, bersukacita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus.
menyambut firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita setiap saat dengan sukacita menyambut Tuhan Yesus. Begitu juga Ibu mengharapkan anak-anak sekolah minggu setiap hari Minggu dengan sukacita mempersiapkan dirinya untuk beribadah. Baiklah, kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, kita tutup acara kebaktian kita di minggu ini. Kita bersama-sama dengan mengucapkan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini Makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.